Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kenalpot, sebarkan informasi dari batas luar negeri. Halo semuanya, perkenalkan saya Ima Rahma, pelaksana dari Bea Cukai Entikong. Gimana nih kabarnya netizen sekalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya dalam menjalani hari. Oke, hari ini kita akan ngobrol nih, yaitu dengan tema Jaga Nusantara di Hutan Rimba. Wah, agak serem-serem gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian belum familiar nih tentang bea cukai di perbatasan. Tapi saya nggak akan menjelaskan sendiri karena sudah kedatangan nih teman saya di sini, ada Juan. Hai netizen. Halo, Hai Ima. selamat datang Juan. Ya, Gimana kabarnya Juan hari ini? Luar biasa baik, semangat. Siap, semangat. Saya suka banget nih sama semangatnya Juan hari ini. Oke Juan, kamu boleh perkenalkan dirimu dulu nih sama netizen. Oke, hai netizen semua, nama saya Juan Marcel Kelo. Saya ditempatkan di Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Entikong. Siap, mantap banget nih abang-abang P2 ya Siap. Ju ya. Oke, Ju, berdasarkan pengetahuan aku nih, kamu tuh beberapa kali ditempatkan di pos pengawasan Segumon. Tepatnya berapa kali sih Ju kamu di sana Ju? Selama 2,5 tahun aku ditempatkan di Bea Cukai Entikong. Kira-kira kalau dijumlahkan ya, penempatan di Sigumon itu sudah 6 bulanan. 6 bulan, setengah Iya, tahun 6 bulan, berarti setengah ya. tahun. Iya, benar. Lumayan lama juga hidup Iya. di hutan ya Ju. Sudah 6 bulan hidup di hutan gitu. Oke, kan setahu aku nih, kalau pos Segumon itu jauh kan dari Entikong. Tapi lumayan. kalau dikilometerkan itu berapa Ju? Untuk pos Sigumon sendiri itu terletak di Dusun Sigumon, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk jarak dari Entikong ke pos Sigumon sendiri itu kurang lebih 50 km dengan waktu tempuh 1 jam. 1 jam ya, dan lumayan juga. ya, dan untuk supaya teman-teman netizen tahu dan Imat juga tahu, jadi pos Sigumon itu tidak tepat ada di Dusun Sigumonnya. Jadi mulai dari Entikong ke Dusun Sigumon ke pos Sigumonnya itu membutuhkan 4 km lagi. Oke. Iya, jadi nggak langsung nyampe ke posnya. Jadi ada 4 km lagi jaraknya. Kalau untuk medannya nih, seingat aku dulu aku pernah ke sana itu ya masih susah gitu. Kalau sekarang gimana sih Ju? Ya, untuk medannya sendiri masih sama, Mah. Jadi Masih Mah udah sama tahu ya? lah ya, ibaratnya jalurnya sudah jalannya berbatu, terus banyak lubang-lubang, masih jalan tanah, kemudian banyak genangan-genangan air, bahkan ada genangan air yang melintasi tengah jalan gitu, mengenai tengah jalan udah kayak sungai buatan. Udah kayak Ya kayak sungai sungai, iya, sungai di tengah jalan gitu. Memang susah sih kalau misalnya motor-motor metik itu mungkin kalau hujan deras nggak bakal lewat sih. Oke. Ya tapi untungnya dari kantor kita difasilitasi kendaraan bermotor berupa motor trail. Jadi segala jenis medan ya terabas aja. Bisa terabas ya, gas semuanya terus. ya, Ya. mantap. Ju, kan ini udah jauh kan ya dari Entikong sendiri. Kenapa sih harus ada pengawasan di sana Ju? Untuk pos Sigumon sendiri merupakan pos pengawasan yang berada di lingkungan kerja Bea Cukai Entikong. Nah, untuk fungsi dari pos pengawasan Bea Cukai Sigumon ini sendiri yaitu untuk mengawasi lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Oke. Ya, benar. Jadi untuk mengawasi lalu lintas barang gitu ya. Ya, benar sekali. Mengapa harus diawasi? Kenapa? Karena di perbatasan Sigumon tersebut terdapat jalur perlintasan yang dimana masyarakat lokal sering bolak-balik Malaysia. Jadi untuk masyarakat lokal di sana itu mempunyai keluarga juga di Malaysia. Oh iya. Ya, jadi mereka pas pulangnya itu sering membawa barang-barang pribadi, bahkan ada yang bawa makanan-makanan untuk konsumsi pribadi juga. Jadi lebih ke barang-barang pribadi Iya, gitu ya. benar-benar. Ya, dan selain daripada ada keluarga di Malaysia, juga beberapa masyarakat itu ada yang mempunyai ladang di sekitar area perbatasan. Jadi mereka kembalinya itu sering membawa hasil-hasil panen seperti padi, seperti itu. Mengingat emang jauh juga dari pusat kota, jadi kebutuhan pokok rata-rata masyarakat juga mengambil dari negara sebelah ya Ju ya? Iya, karena kalau saya tanya ke masyarakat ya, kalau misalnya di Malaysia itu lebih dekat, selain lebih dekat juga harganya lebih murah. Lebih murah? Nah, iya, Bener. lebih murah.
Jadi bukan maksud untuk tidak cinta dengan produk Indonesia, tapi memang karena kondisi yang memaksa mereka untuk seperti itu ya, Ya, Ju ya. tetap kita harus cinta produk Indonesia. Tetap. Dukung UMKM lokal. Dukung UMKM lokal. Siap. Oke Juan, selain jalan, tadi kita udah tahu kesulitannya salah satunya adalah medan gitu ya. Selain itu Ju, apa yang kalian hadapi di sana tuh kesulitannya? Selain daripada jalur ya yang rusak, di Sigumon juga kita punya kendala di makanan ya mungkin ya, pasokan makanan. Mungkin dari kantor sudah disediakan pasokan makanan berupa beras, Indomie, gula, kopi, dan teh. Nah, tapi untuk lauk makannya sendiri itu kita harus menyediakan sendiri. Nah, jadi misalnya kita sebelum berangkat ke Sigumon itu kita stok makanan di Balai Karangan. Jadi Balai Karangan ini merupakan kota terdekat dari Sigumon. Jadi kira-kira jaraknya sekitar setengah jam lah. Setengah jam, iya. Ya, dan misalnya kalau lauk itu sendiri kan kalau daging itu nggak bisa bertahan lebih dari 3 hari tuh. Misalnya lebih dari 2-3 hari itu udah bau amis tuh. Nah, makanya kita kalau habis lauk itu ya terpaksa harus bolak-balik Sigumon, Balai Karangan, Sigumon, Balai Karangan. Jadi agak ribet sih. Kalau mau diawetkan pun di sana juga stok listriknya juga terbatas kan Ju? Ya benar, untuk listrik kita menggunakan panel surya. Nah, jadi untuk pasokan listrik kita itu bergantung juga pada cuaca. Jadi kalau misalnya hujan deras nih, siangnya hujan deras, terus berawan, tidak ada cahaya matahari, maka di malam hari itu kita terpaksa menggunakan lampu emergensi. Kalau nggak ada lampu emergensi, ya pakai lilin. Pakai lilin? Iya, pakai lilin. Mau gimana pakai apa lagi ya? Pakai apa lagi? Selain listrik, biasanya ya itu kebutuhan udah bisa dibilang kebutuhan dasar kita tuh atas sinyal ataupun internet itu gede gitu. Kalau kalian di sana gimana? Nah, baiknya sekarang sinyal di Sigumon itu sudah lumayan baik. Nah, di pos kita itu udah dapat lah sinyal 4G 2-3 batang. Nah, untuk teman-teman yang hobi main game nih mungkin sudah bisa lah untuk push rank Mobile Legend. Ya, mengusir kebosanan iya, sana untuk kan. mengisi waktu juga kan. Tapi ini pengalaman aja ya, zaman dulu itu emang susah banget nyari sinyal di sana. Kita kalau mau nyari sinyal 4G tuh mesti naik ke atas bukit, terus mencari spot-spot tertentu buat dapat sinyal 4G. Itu pun cuma 1-2 batang doang. 2019 kan ya itu ya? 2019-2020 itu masih sulit untuk sinyal. 2020 masih susah. Ya, sekarang 2021 udah lebih mudah. Ya, puji Tuhan sudah mudah untuk mendapat sinyal. Udah banyak kan sekarang pengalaman Juan selama di Sigumon, tapi pasti ada lah pengalaman yang berkesan gitu, yang sulit buat dilupakan. Adalah Ju, bisa dibagi nih? Ya pasti ada lah, setengah tahun di Sigumon ya ada pengalaman menarik, yang ngapain aja lo di Sigumon gitu kan. Nah, untuk pengalamannya sendiri kalau kita bicara tentang hutan belantara pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya hewan buas. Hewan buas ya. Ini aku cerita ya tentang di suatu hari aku berangkat ke Sigumon. Aku berangkat ke Sigumon, tiba-tiba di tengah jalan lintaslah ular. Ular kira-kira panjangnya semeteran, segini lebih lah, semeter lebih. Itu kata orang sana itu ular sawah. Gak berbisa kan ya itu? Gak berbisa, jadi mereka berburu dengan cara melilit gitu. Ya, jadi badannya lumayan besar tuh. Nah, terus kalau orang biasa nih, kalau ngelihat ular kan, ada ular tuh. Kabur nggak usah diapa-apain, biarin aja. Nah, kalau Ima kabur kan pastinya. Kabur lah, takut. Nah, kalau kita kemarin nggak, kita lewat. Kalian apain tuh? Ada ular tuh. Langsung kita ambil batu, timpuk tuh sampai mati. Kita masukin karung, lumayan lauk malam ini. Santap malam aman. Aman, makanan malam aman pokoknya. Jadi kita habis nimpuk tuh ular, masukin karung, kita langsung bawa ke pos. Di pos kita olah langsung jadi makanan jadi. Kita goreng gitu ya. Oke Ju, aku beberapa kali nanya nih sama teman-teman yang pernah kumanda. Ada loh dari mereka yang punya pengalaman mistis. Oh, kalau itu mah pasti ada. Ada. Kalau ditanya rata-rata orang yang pernah Sigumon pasti rata-rata merasakan. Itu. Iya. Kalau Juan gimana nih? Kalau aku pernah sekali. Ini malam juga nih, malam-malam nih. Ini malam terus ya kejadiannya ya. Jadi malam-malam tuh aku keluar lah nih ya. Keluar terus mau pulang ke Sigumon. Kamu ingat gak genangan nih aku ceritain? Oh iya. Yang kayak sungai tengah jalan tuh.
Nah, pas waktu di situ aku pelan motornya. Nggak mungkin lah aku cuma lihat depan doang kan, bosan gelap, apa yang mau lihat kan? Cinguk lah kanan kiri. Pas ngelihat ke kiri, ujung mata tuh kayak nangkap sesuatu yang berbeda gitu. Apa itu? Ini apa ini yang berbeda ini ya? Pas aku lihat ke atas, ya Tuhan. Ada putih-putih nangkring di atas pohon. Waduh. Tapi untungnya dia ngadep ke sana, aku di sini. Jadi ibaratnya di sini aku. Itu pokoknya nggak pikir panjang. Nggak ada mikir babi bu itu apa, itu bentuknya gimana, langsung tancap gas. Pokoknya nggak peduli, ada batu, ada lubang, jalan licin, ranting-ranting pohon, udah pokoknya gas sampai itu kira-kira 70 sampai 80 km per jam di jalur naik turun itu bahaya banget sih kalau misalnya di keselamatan. Iya, keselamatan iya makanya itu, tapi ya gimana orang takut. Iya sih. Mikir apa lagi orang udah takut. Aku kalau jadi kamu aku udah diem di tempat, aku nangis kali Iya, ya. aku udah langsung ngumpulin keberanian, gas terus udah gak peduli sampai di pos ditanyain udah pucat kan, kenapa kok Ju? Udah aku tuh gak bisa cerita tuh, udah lemas, udah bawaannya pengen bengong aja. Aduh, memang pengalaman paling mengerikan sih. Mengerikan. Itu. Oke. Itu kita beranjak dari pengalaman mengerikan ke yang menyenangkan Ju. Oh, kalau menyenangkan mah. Iya kan kita di sana. Ada banyak pasti. Pasti banyak. Soalnya kan kita 6 bulan di sana. Udah 6 bulan periode saya itu kan ibaratnya nggak mungkin dihabiskan untuk pengawasan aja. Ibaratnya duduk aja diam ngawasin. Tapi kita bisa mengisi waktu-waktu luang kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Seperti misalnya bermain bola waktu hujan, terus berburu di malam hari, terus memancing ikan di sungai. Kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya banyak lah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Kayak yang belum pernah kita lakuin di sebelumnya, kehidupan kita sebelumnya, kita lakuin pertama kali di Sigumon. Seperti kembali ke masa kecil gitu ya. Ya, ada juga beberapa kegiatan kita kembali ke seperti anak-anak ya. Main lah pokoknya. Ngibur diri. Oke. Pos Sigumon ini kan udah jauh kan ya Ju ya, dari peradaban lah bisa dibilang. Bukan tanpa maksud lah, pasti Bea Cukai menempatkan ya suatu pos kecil di sana. Kalau dari sisi Juan sendiri, sumbangsih nih dari pos Sigumon, pos kecil itu untuk Bea Cukai secara keseluruhan, gimana itu Ju? Nah, jadi insan-insan muda Bea Cukai di pos Sigumon ditempatkan untuk mengawasi lalu lintas barang yang keluar masuk wilayah Indonesia. Nah, dan fokus kita di sana itu adalah mengawasi barang-barang ilegal seperti narkotika dan barang lartas lainnya, karena barang-barang tersebut dapat membahayakan masyarakat, terutama generasi muda kita. Nah, untuk menjalankan tugas kita di sana untuk mengawasi barang tersebut, kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dibutuhkan sinergi dengan instansi lain yang ada di Sigumon seperti Pamtas, seperti kepolisian dan imigrasi. Nah, selain daripada tugas fungsi pengawasan kita di sana, kita juga melakukan pendekatan ke masyarakat. Pendekatan ke masyarakat ini dengan cara apa? Kita mengobrol dengan mereka, kita menjadi bagian dari mereka, kita mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Seperti kalau di Sigumon kan mayoritas suku Dayak tuh. Iya. Suku Dayak itu mereka punya acara adat, namanya itu Nasi Baru dan Gawai Dayak, yang dimana acara adat tersebut merupakan acara yang dirayakan untuk merayakan panen mereka di tahun tersebut. Nah, jadi dalam bentuk padi gitu, panen mereka. Selain memperdalam kompetensi sosial kultural kita sebagai ASN Bea Cukai, dengan melakukan pendekatan ke masyarakat, kita juga bisa dengan mudah untuk mensosialisasikan apa itu Bea Cukai kepada masyarakat di sana. Benar-benar. Ya, dan selain itu juga Bea Cukai Entikong sering juga melakukan bakti sosial di Sigumon. Jadi kayak kemarin tuh Bea Cukai Entikong baru saja melakukan bakti sosial di 2 gereja dan 1 masjid di Sigumon. Oke, keren banget ya. Jadi bisa dibilang atau bisa disimpulkan lah ya bahwa peran dari Pos Sigumon sendiri itu sangat besar ya untuk Bea Cukai secara keseluruhan, dan semakin hari Bea Cukai ini juga semakin mendekati slogannya ya Ju ya, yaitu Bea Cukai makin baik. Oke, thank you banget Juan udah berbagi sama aku dan juga Entizen. Ya, terima kasih juga buat Ima sudah mengundang saya di Knalpots ya, sudah berbagi cerita tentang Sigumon buat teman-teman penonton semua. Oke, sama-sama Juan. Juan tetap semangat ya dalam bertugas. Baik, terima kasih Entizen yang telah menyimak Knalpots. Kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Stay healthy, stay positif, tetap berkarya dengan asik untuk Bea Cukai makin baik.
Salam perbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Sampai jumpa netizen. semuanya.